Kita orang-orang pesantren tinggal bareng dengan calon-calon pendeta di sana. Dateng malam jam 11 di musim dingin kan, menjelang dingin banget itu, kita baru keluar dari bandara. Terus itu udah suhu di bawah 10 derajat kan, masuk ke apartemen udah disuguhin soto sama orang-orang Kristen. Jadi saya nulis judulnya Soto yang Menghangatkan Hubungan Beragama. Bisa jadi ketika 99 kali gagal yang suksesnya yang ke 100-nya gitu kan. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Kang Muhammad Syakir Ni'amillah Fiza. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kang. Bagi yang sering scroll NU online itu mungkin sering ketemu dengan nama beliau ini. Saat ini Kang Syakir menjabat sebagai redaktur NU online. Dan Kang Syakir juga merupakan awardee program Micro Credential. Micro Credential ini program kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat ya, untuk isu peace building. Yep. Dan baru pulang dari Amerika. Ya, sebulan lalu lah. Bulan lebih. Di mana tempatnya? Di Chicago kalau tempat tinggalnya, tapi kita kegiatan di Chicago, di Indiana, di Notre Dame, di Washington. Wow, keliling-keliling ya. Ya, ada Kalau beberapa tempat. Chicago itu deket Cibiru nggak sih? Ya, itu dia. Itu dia. Oke, kita akan ngobrol banyak hal tentang program yang sudah diikuti oleh Kang Syakir. Tapi sebelum itu kita simak dulu sajian dari ikhbar.com yang tayang beberapa waktu lalu. Jadi ikhbar.com itu website yang mengetengahkan gaya hidup Islami. Pak Syakir juga mungkin sering lihat. Oke, kita bacain dulu yang pertama, 5 ide bisnis laris manis di bulan Ramadan. Ini kita sudah menghitung hari ini. Iya. Bentar lagi Ramadan, maka ada beberapa hal ide bisnis yang mungkin bisa kita lakukan dari rumah, gitu. Entah takjil kah atau hampers. Ini kan kalau udah menjelang Idul Fitrinya ya, itu banyak yang ngasih gift ke tetangga, ke kolega dan sebagainya. Itu bisa jadi peluang bisnis juga. Betul. Itu. Dan banyak hal itu teman-teman bisa baca ya di ikhbar.com. Kemudian yang kedua, karena kita ngomongin Amerika nih, saat ini mungkin kita dikejutkan dengan beberapa kabar tentang kebijakan Presiden Donald Trump tentang wacana Palestina ya, bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang katanya mereka pengen membuat Gaza itu sebagai Riviera baru. Tapi di sisi lain, ada, terutama dalam perspektif Muslim, ada hal yang menarik juga terjadi di Amerika, bahwa pertumbuhan masjid di Amerika Serikat itu kian tahun itu semakin signifikan. Sampai saat ini ada sekitar 2.000-an masjid berdiri di Amerika Serikat, meningkat sekian persen dari tahun-tahun sebelumnya. Ini tentu saja kabar gembira. Namun di sisi lain ini adalah sesuatu yang sepertinya ada perbedaan gitu antara grassroots di Amerika Serikat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin Kang Syakir sendiri juga melihat itu ya di Amerika ketika berinteraksi dengan komunitas Muslim di sana, ya. Dan juga kalangan-kalangan lain yang ada di Amerika Serikat. Kita pengen tahu deh, kemarin itu ngapain aja di sana? Di Chicago itu. Iya, program ini sebetulnya ini program interfaith. Jadi program untuk semacam moderasi beragama gitu. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda secara agama, kultur dan sebagainya gitu. Nah, kami dari pesantren, semuanya ini dari pesantren, pesertanya dibiayai oleh dana abadi pesantren dari Kementerian Agama yang dikelola oleh LPDP. Jadi kita berangkat ke sana di HOSI atau ya host kita adalah American Islamic College. Ya, American Islamic College bekerja sama di sana, kerjasama dengan Lutheran School of Theology at Chicago atau ya kampus Kristen lah.
memang dua lembaga ini udah kerja sama sejak lama dan menghosti kita tinggal di Lutheran School itu di apartemennya. Jadi kita banyak berinteraksi dengan calon-calon pendeta di sana. Oh, gitu ya. Tinggalnya bareng calon-calon pendeta. Kita orang-orang pesantren tinggal bareng dengan calon-calon pendeta di sana. Terus kuliah hampir 3 atau 4 hari dalam seminggu di Lutheran School atau di American Islamic College. Di Lutheran School jalan kaki sekitar 15-20 menit lah atau naik bus sekali. Atau kalau di American Islamic College sekitar 1 jam setengah perjalanannya. Naik bus 2 kali, kereta sekali, atau naik kereta bus sekali, kereta sekali gitu bisa juga. Sekitar perjalanannya 1 jam sampai 1 jam setengah lah gitu. Nah di hari Jumat biasanya kita jalan-jalan. Jalan-jalan bukan berarti sekedar jalan-jalan ya, tetapi kunjungan ke komunitas-komunitas Muslim di sana. Jadi jalan ke komunitas itu sekaligus sholat Jumat di komunitas itu. Gitu. Oh, jadi satu Jumat di sini, Jumat lain di tempat lain. Jumat lain di tempat lain gitu. Misalkan Jumat pertama kita ke Masjid Pakistan, yang itu isinya banyak banget orang-orang Pakistan. Di situ ada pesantrennya, istilah di sana kan seminari gitu ya. Seminari, oke. Ya. Walaupun seminari itu, kan untuk Kristen. Iya, tapi itu Islam. Tapi pesantren. Islam. Ya, pesantren kita benar ngaji kitab-kitab gitu. Ada grade-nya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Itu di Masjid Pakistan. Minggu berikutnya di masjid yang lain. Kita juga pernah sholat Jumatnya nggak di masjid, kadang di kampus, di American Islamic College pernah. Pernah juga di kampus University of Chicago. Sholat Jumatnya pernah juga di masjid Black Muslim. Masjid di dekat Notre Dame ada juga masjid kita Jumatan di situ pernah. Jadi ya berpindah-pindah gitu. Setiap Jumat ada kunjungan ke masjid dan sekaligus setelah itu misalkan ke gereja, terus kemudian ke tempat-tempat lain gitu. Masjid Turki juga pernah gitu. Seperti itu sih kegiatannya sehari-hari gitu. Asik ya. Lumayan. Ketemu dengan banyak orang, banyak kalangan. Kita banyak banget dibukakan pintu untuk beberapa komunitas yang mungkin orang-orang Indonesia di sana juga belum pernah ketemu atau belum pernah mengunjunginya gitu. Iya. Karena kita program khusus ya cuma 2 bulan, jadi ya, sepertinya memang khusus banget gitu bisa ketemu banyak orang gitu, banyak komunitas. Tadi disinggung bahwa semua peserta ini berasal dari pesantren. Pesantren semuanya. Pesantren semua ya. Berapa orang itu tadi? 20 orang. 20-an orang semua berlatar belakang pesantren. Betul. Go to America. Yes. Ceritanya gimana kok bisa dapat program ini tuh? Jadi ada beberapa program ya ke Dana Abadi Pesantren itu. Ada yang ke Maroko, ada yang ke Mesir. Yang Maroko Mesir ini khusus Mahad Ali. Oke. Jadi pengurus-pengurus yang sekarang kan di kampus di pesantren ada kampus yang setara S1 gitu ya, Mahad Ali istilahnya. Dengan takhusus masing-masing, jurusan masing-masing. Nah, itu berangkat ke Maroko, ke Mesir. Ada yang dua-duanya ini tentang keagamaan, tentang penulisan turoth gitu ya. Oke. Takhususnya seperti itu. Nah, Dana Abadi Pesantren juga membuka beasiswa ke Inggris, ke Coventry University. Di sana juga hampir sama kayak di Amerika. Nah, kebetulan saya yang lebih pasnya kayaknya pas daftar itu secara kapasitas atau kemampuan saya di Amerika. Oh, gitu. Karena waktu di Inggris maksimal usianya gitu. Sementara saya udah lebih dari itu. Jadi, udah tua ya? Jadi ternyata buka lagi ke Amerika, daftar aja langsung gitu. Kebetulan persiapan udah matang nih waktu pengen daftar ke Inggris. Ternyata maksimal usianya sehingga geser aja ke Amerika. Itu Kebetulan buka berapa, lagi Pak? Gitu. Maksimal usianya berapa itu? 27 yang ke Inggris ya? Ke Inggris. Itu tiap tahun ada itu? Saya belum tahu kalau tiap tahun ada, ini pertama semuanya soalnya. Oh, ini bentar. Iya, pertama semuanya. Ke Amerika pertama, ke Inggris pertama. Ke Mesir mungkin kayaknya udah kedua kali. Ke Maroko juga baru. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kita harus daftar dulu di aplikasi
Kemenagnya. Oke, dan ini semua non degree ya? Non degree. Non degree semua, baik di Amerika, Inggris maupun di Mesir itu. Mesir ya. Maroko, Mesir itu semuanya. Orang-orang pesantren itu kan sebetulnya canggih-canggih ya? Iya. Canggih-canggih. Betul Mereka sekali. mudah beradaptasi dengan let's say new world, dunia baru gitu ya. Tapi di sisi lain juga mungkin karena keterbatasan lingkungan pergaulan di awal, banyak yang merasa ragu-ragu, merasa rendah diri untuk terlibat di dalam komunitas internasional. Nah, sebetulnya ada nggak kriteria yang orang pesantren, Kang Syakir dan kawan-kawan itu bisa masuk kok di sana gitu? Kriteria apa? Mungkin kalau misalkan mereka, teman-teman pesantren yang lain tahu nih, oh sebenarnya saya ada masuk nih kriteria ini nih, boleh coba deh gitu. Ada nggak coba? Kalau di format di situ persyaratannya itu diantaranya kita harus ya bahasa Inggris tentu saja. Minimal. Bahasa Inggris. Ya TOEFL-nya 450 atau IELTS 5,5 paling enggak. Itu secara kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan itu. Kemudian juga ada kemampuan secara umumnya, kemampuan umum pesantren ya, baca kitab. Jadi di ujian wawancara setelah kita lulus dokumen, nanti kita wawancara dan di situ dites baca kitab. Coba baca ini, maknanya apa, artinya apa, maksudnya seperti apa. Nah, teman-teman santri mau udah jadi sarapan itu. Iya, harusnya kalau udah beres, aman. Yang berikutnya adalah bahasa Inggrisnya. Dites langsung di situ juga. Bener nggak kamu bisa bahasa Inggris gitu. Walaupun udah melampirkan bukti 450 dan 5,5 IELTS gitu ya. Jadi kita si pengujinya ngomong bahasa Indonesia terus coba kamu jelaskan dengan apa yang saya jelaskan dengan bahasa Inggrisnya. Gitu. Oh gitu. Seperti itu. Terus yang paling penting di semua pemerintahan kita termasuk terutama Kementerian Agama malah itu lagi menggalakkan moderasi beragama kan. Nah itu diantara ujian juga di situ. Kita harus tahu prinsip-prinsip moderasi beragama seperti apa istilahnya standarnya seperti apa orang moderat itu dan seterusnya. Jadi itu yang disampaikan di sana. Yang tentu saja yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menjelaskan apa yang kita sampaikan, apa yang kita cita-citakan setelah pulang dari sana gitu. Motivation letter kalau dalam beasiswa gitu ya. Itu sih. Jadi kalau sudah merasa cukup dengan itu ya daftar aja gitu kalau dan jangan merasa saya masih takut ini enggak, belajar namanya juga belajar kok. Jadi daftar aja karena kita tahu di sana itu Kang, kita di sana itu kalau waktunya tidak terbatas, diskusi itu terus berlanjut. Teman-teman kita itu ya peserta itu luar biasa, secara pengetahuannya nggak kalah gitu dengan profesor-profesor di sana. Artinya gitu ya? Bisa diskusi, bisa saling adu argumentasi gitu dalam pembicaraan isu tentang interfaith ya dialog gitu. Karena basicnya kita juga punya pengetahuan itu gitu. Punya pengetahuan secara kitab ya ada, tapi di sisi lain juga punya praktek, punya pengalaman, punya pengetahuan tentang itu. Karena saya kan lebih banyak pengalaman gitu ya mungkin di luar, banyak interaksi dengan banyak orang gitu. Jadi cerita-cerita yang saya alami itu ya bisa disampaikan di sana gitu sebagai basis untuk pembicaraan obrolan gitu tentang praktik, tentang interfaith dan seterusnya gitu sih. Ya, saya highlight lagi ya biar teman-teman Ikhbarian juga tadi bahwa persyaratannya ternyata cukup familiar dengan dunia pesantren gitu. Betul. Pertama adalah kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan TOEFL 450 atau IELTS 5. Itu let's say basic lah ya. Enggak terlalu tinggi juga. Iya, enggak terlalu tinggi dasar. Terlalu tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah motivation letter, lalu baca kitab ya. Betul. Baca kitab itu udah santapan sehari-hari lah. Kemudian yang berikutnya adalah moderasi beragama dan itu juga sudah saya kira itu di pesantren sudah terinternalisasi sekali. Betul. Moderasi beragama. Betul. Jadi namun ini juga yang moderasi beragama itu teman-teman perlu tahu bahwa Kementerian Agama punya buku moderasi beragama yang itu yang harus jadi standar kita. Karena itu udah jadi bahan berasal dari riset pemerintah bareng-bareng. Jadi kita harus
berpaku atau ya berreferensinya itu gitu loh. Jangan dari luar karena itu yang jadi patokan utama. Oke. Itu tadi interview itu sebagai salah satu proses seleksi. Selain itu proses seleksinya apa lagi tuh? Dari awal deh. Dari awal kita harus ngisi dulu, ngisi dokumen. Formulir lah, tapi itu udah di aplikasi atau di web ya maksud saya. Di web. Ngisi di web gitu. Nama, biodata dan seterusnya, paspor kalau punya, kalau belum punya ya nanti bikin belakangan nggak masalah sebetulnya. Ya? Terus karena kita pesantren jadi harus ada pesantren resminya yang terdaftar di Kementerian Agama, NSPP-nya, nomor statistik pondok pesantrennya gitu. Harus ada ngampirin itu. Kemudian kita jabatan kita di situ jadi apa, terus pekerjaan kita apa. Karena banyak juga teman-teman pesantren yang misalkan ternyata di pesantrennya dosen gitu kan. Atau ustadz, guru dan sebagainya, macam-macam gitu. Itu sih itu dilampirin semua atau bukti-bukti sertifikat kita pernah apa. Itu juga bisa dilampirkan. Portofolionya. Jadi CV kita itu bukan CV sekedar selembar yang kita atau berlembar-lembar yang kita tulis, enggak. Itu semuanya dicantumin di aplikasi itu. Jadi penyeleksi itu taunya dari aplikasi itu, enggak dari CV yang biasa kita lampirkan kayak gitu. Dari misi itu, terus kalau udah memenuhi persyaratan baru submit gitu. Karena kalau enggak memenuhi persyaratan itu juga bakal tertolak. Bisa jadi dari sistemnya langsung. Sistem, ya? Karena kan kita harus melampirkan 450 TOEFL, 5,5 IELTS. Kalau itunya nggak dilampirin ya sama aja nggak bisa apply gitu. Jadi semua dokumen yang diminta itu harus dimasukkan saat itu juga. Gitu. Sama harus surat rekomendasi biasanya dari pesantrennya. Rekomendasinya. Kenapa merekomendasikan saya gitu. Ya, bisa dijelasin aja atau orang ya kiainya bisa menjelaskan soal itu atau kita minta langsung lah ke kiainya. Nggak susah-susah amat ya sebenarnya. Nggak terlalu susah sebetulnya. Yang penting apa istilahnya tahu informasinya. Persoalannya kan ini informasi kadang kita nggak tahu. Makanya ada orang bilang sumber daya yang saat ini paling berharga itu adalah informasi. Meskipun kadang-kadang kebanjiran informasi juga. Sampai brain load. Oke. Nah di antara proses itu, proses seleksi kan nggak cuma submit aja dan interview ya. Mungkin ada proses yang lain. Tapi di antara proses tersebut mana yang menurut Kang Syakir itu paling challenging? Sebetulnya informasi kan banyak ya kita bisa dapat dari Instagram dan seterusnya, itu tidak terlalu susah menurut saya. Yang penting kita mengikuti Instagramnya itu, kayak misalkan yang Dana Abadi Pesantren kita bisa ikuti Instagramnya atau LPDP atau apa gitu, kita bisa ikuti semuanya. Itu menurut saya yang soal persyaratan itu bisa disiapin dari sekarang. Misalkan soal bahasa Inggrisnya apanya karena biasanya pendaftaran itu sangat singkat. Motivation letternya misalkan, karena pendaftaran paling seminggu. Sangat singkat. Kemudian yang kedua soal dokumentasi apa semuanya, surat rekomendasi itu kan mudah aja, tinggal ngadep ke kiai bisa dapat gitu ya. Kalau kita memang juga kenal dekat ya dengan kiai kita gitu, itu mudah lah. Yang berikutnya kalau udah lolos secara dokumen, kita bisa wawancara. Nah ini yang paling menantang menurut saya, karena secara pribadi saya juga ketika proses seperti itu gemeter yang ya deg-degan dan seterusnya, khawatir ini khawatir itu tapi ya alhamdulillah bisa dilewati gitu beberapa kali gitu. Sebetulnya ya deg-degan banget lah karena mungkin ini dianggapnya benar-benar ujian, bukan sekedar ngobrol. Barangkali kalau kita sudah menganggap ini obrolan biasa, ya santai aja gitu. Tapi alam bawah sadar saya selalu menginstruksikan ini ujian sehingga ya akhirnya gemeter, deg-deg dan seterusnya, akhirnya kurang maksimal sebetulnya. Wawancara saya merasa kurang maksimal dan ya udahlah pasrahin aja gitu. Lolos atau tidak lolos, tapi alhamdulillah lolos gitu. Jadi di situ sih sebisa mungkin di wawancara itu ya santai aja gitu, kayak ngobrol aja biasa, jelasin biasa, ngobrol, jawab persiapan mental berarti penting ya mentalnya di tahap itu ya. Betul mentalnya.
Oke. Tadi disinggung bahwa dalam aplikasi itu kita harus melampirkan sejumlah, let's say, pengalaman atau prestasi ya. Yap. Portofolio lah secara garis besar. Nah, Kak Syakir ada saran nggak bagaimana menyusun portofolio kita supaya itu bisa bernilai ketika kita submit program-program internasional seperti ini? Yang paling penting sih relate enggak ya? Relate atau enggak? Program kita dengan pengalaman kita, program yang kita yang kita tuju. Kayak Interfaith ini relate enggak dengan program yang atau pengalaman kita gitu, atau cita-cita kita atau tujuan kita dan seterusnya. Kalau enggak ada hubungannya, yang ngapain juga? Kayak misalkan saya tiba-tiba daftar untuk exchange for climate change. Saya nggak punya pengalaman di situ, ya ngapain juga? Nggak perlu memaksakan diri untuk ke sana. Tapi yang soal Interfaith ini, satu karena pesantren, dua karena saya juga punya pengalaman, misalkan kemah antar umat beragama saya pernah dulu waktu aliyah. Terus saya juga banyak interaksi dengan teman-teman yang non Muslim. Misalkan waktu saya ke Jepang itu banyak teman-teman saya yang non Muslim. Terus ke Thailand juga saya punya pengalaman untuk dialog gitu, Young Ambassador for Peace Indonesia di Christian Conference of Asia di Chiang Mai, Thailand. Pernah ke sana. Jadi saya punya pengalaman itu, sehingga itu jadikan dasar program Interfaith saya pernah, sehingga ini juga kayaknya relate banget dengan pengalaman saya, sehingga saya mendaftar ke situ gitu. Jadi hubungannya ya hubungan dengan pengalaman gitu. Kalau nggak ada pengalaman sama sekali, basic misalkan, ya nggak masalah daftar, itu buat pengalaman. Tapi kalau memang bukan tujuan kita ke sana, ya ngapain? Kayak tadi ada program Turoth di Maroko, itu bukan tujuan saya untuk ke sana. Pengen ke Marokonya ya kan, nggak pengen ya. Tetapi bukan itu, karena itu bukan tujuan saya. Ngapain juga saya daftar? Biarkan orang lain yang punya kapasitas untuk ke sana ya daftar gitu. Itu sih yang paling penting, jadi pengalaman-pengalaman kita. Dan juga misalkan prestasi kita apa di bidang itu, ada enggak. Misalkan punya nulis, misalkan pernah juara nulis, itu juga jadi hal penting. Kenapa? Karena bisa jadi tulisan-tulisan kita jadi pengalaman di sana, jadi tulisan kita yang itu bisa mendukung untuk penyebaran informasinya gitu. Untuk penyebaran pengalaman yang itu bisa mempengaruhi orang lain gitu. Itu mungkin saja bisa jadi satu satu nilai penting dalam seleksi gitu. Yang mungkin di antara peserta lainnya nggak ada yang punya pengalaman itu, yang punya kapasitas di bidang itu. Jadi tidak semuanya misalkan harus punya pengalaman, enggak. Jadi apa yang menonjol dari kita tunjukin di situ. Bisa jadi itu yang paling berharga, karena enggak semuanya distintif sama. Distintif, uniknya itu. Saya kan penulis gitu ya, barangkali itu yang jadi pertimbangan besar dari penyeleksi, bahwa nanti pas di sana juga banyak tulisan yang dihasilkan sehingga bisa orang tahu, bisa mempengaruhi orang dan seterusnya. Ya di sana juga saya banyak nulis pengalaman. Kayak misalkan sekedar cerita tentang soto. Mungkin soto bagi orang sederhana aja ya. Tapi bagi saya itu pengalaman yang sangat luar biasa. Betapa gimana coba Kang dateng malam jam 11 di musim dingin kan, menjelang dingin banget itu, kita baru keluar dari bandara, terus itu udah suhu di bawah 10 derajat kan, gimana? Dingin banget, masuk ke apartemen udah disuguhin soto sama orang-orang Kristen. Ya itu luar biasa. Tidak hanya sekadar sotonya kan. Jadi saya nulis judulnya Soto yang Menghangatkan Hubungan Beragama. Bukan menghangatkan tubuh saja, tapi hubungan batin kita gitu. Betul, menarik. Jadi memang selain dari relevansi latar belakang kita dengan program, kita juga perlu mencantumkan skill-skill distintif kita, keterampilan kita. Kita bisa nulis ya masukkan karya-karya tulis kita gitu ya. Itu mungkin akan menjadi
pertimbangan bagi besar bagi penyeleksi. Penyeleksi gitu. ya, menarik. Ada enggak komunitas atau jejaring tertentu yang memang mereka memfasilitasi informasi-informasi tentang program-program seperti ini, atau bahkan mendorong membernya untuk mengikuti pendaftaran di sejumlah program internasional misalkan? Ya, Atau biasanya di organisasi-organisasi gitu ya, ada dorongan seperti itu, ada pelatihannya dan seterusnya. Tapi ya itu kita harus menemukannya. Kita harus menemukannya sendiri-sendiri gitu ya. Kayak saya dulu di IPNO gitu kan, fasilitasi untuk waktu kemah antarumat beragama itu saya di IPNO. Jadi mewakili IPNO di sekolah saya di Manuputra, ketemu ikut program itu. Terus kemudian waktu di Chiang Mai itu juga saya mewakili NU. Waktu di Jepang juga kampus saya gitu. Jadi emang jejaring itu yang penting menurut saya. Jejaring itu penting karena informasi kalau dari diri sendiri aja kadang nggak cukup gitu ya. Tapi kalau ada informasi dari grup, dari teman-teman, dari komunitas, dari organisasi itu sangat mendukung. Apalagi background kita juga sangat mendukung bahwa kita pernah aktif di organisasi ini gitu. Itu juga sangat mendukung bahwa oh iya ternyata kamu tuh aktif. Itu aktif berorganisasi, sehingga secara pengalaman juga tidak kosong-kosong banget gitu untuk berada di sana gitu. Itu sih menurut saya jadi bisa ikut itu bisa menemukan sendiri lah teman-teman di mana dan seperti apa. Kalau secara informasi yang beasiswa saya tadi itu di Dana Abadi Pesantren, beasiswa santri ininya, Instagramnya itu. Beasiswa santri. Di situ bisa cari informasi, barangkali nanti ada lagi ya, saya kurang tahu kapannya, saya belum tahu karena ini kan program awal ya, belum ada pembicaraan ini bakal rutin atau enggak juga. Ya, mudah-mudahan sih bisa. Mudah-mudahan sih. Ya. Kemungkinan sih seperti itu karena kita punya dana abadi kan, sehingga ada kemungkinan bakal terus menerus, bukan cuma kemarin saya aja, tapi juga bakal terus berlanjut dan mungkin bisa jadi ke tempat lain, bisa jadi ada perluasan, ada semakin banyak negara atau program apa gitu yang bukan cuma Interfaith atau Turoth tadi, tapi ada program lainnya, climate change barangkali atau tentang kebersihan yang saat ini lagi hits ya. Iya, pesantren juga perlu aktifkan ke sana, ke arah sana gitu. Jadi keterlibatan dengan organisasi komunitas itu penting ya. Dan itu menjadi salah satu fondasi untuk bisa akses kepada program-program internasional seperti itu. Betul. Sangat penting. Iya. Nah, berikutnya kadang-kadang kita atau ikhbarian ada yang kurang pede dengan, aduh IPK saya segini nih gitu. Kira-kira latar belakang penilaian akademik ini berpengaruh nggak sih terhadap program-program seperti ini? Saya kurang tahu pasti soal itu, tetapi student exchange itu nggak ada kaitannya dengan IPK sebetulnya. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Aman. Sebetulnya aman kalau menurut saya, karena nggak istilahnya itu bukan core utamanya, bukan nilai utamanya, bukan paling substantif dari penilaian dalam seleksi itu. Tetapi pengalaman kita, terus yang tadi yang bahasa Inggrisnya atau kemampuan kita dalam bidang itu yang jadi sangat penting menurut saya. Jadi IPK itu kalau beasiswa kuliah mungkin iya. Kalau beasiswa kuliah harus misalkan di atas 3 gitu ya. Tapi kalau di non kuliah, non degree, ya itu bukan soal menurut saya sih. Yang ngelihat itunya, yang penting pengalaman kita seperti apa. Atau motivation letter kita seperti apa. Kita sudah ngapain aja sih di bidang itu. Betul. Karena itu yang bakal menjadi penilaian penting. Kita sudah ngapainnya aja. Karena saya juga pernah daftar satu exchange yang ternyata tidak lolos juga, yaitu karena pengalamannya kurang dianggapnya. Oh, saya kira sukses terus, ternyata pernah mengalami kegagalan juga ya. Gagal waktu itu. Tapi nggak berhenti sampai di situ ketika gagal kan. Kita daftar lagi gitu. Ini menjadi menjadi motivasi juga nih buat kita ya. Kalau satu gagal ya tinggal daftar lagi yang lain gitu kan. Nothing tulus ya. Iya. Nothing tulus ya. Yang penting nggak kalah coba. Bisa jadi ketika 99 kali gagal, yang
suksesnya yang ke 100-nya gitu kan. Saya juga beberapa kali, nggak cuma sekali kan, beberapa kali gagal, jadi ya bukan suatu masalah. Teman saya lebih itu daftar beasiswa bisa 3 kali gagal itu ya, terus aja dia masih punya keyakinan untuk bisa lolos. Iya. Jadi nggak mesti dalam percobaan pertama langsung berhasil. Iya, nggak mesti gitu. Ini juga penting nih kita bahas nih. Yang sering kali orang melakukan kesalahan dalam submission, dalam pendaftaran itu, common mistake dalam submission yang seharusnya kita hindari. Apa tuh kira-kira? Ini dalam motivation letternya biasanya itu hanya menonjolkan diri sendiri barangkali ya. Oke, noted. Harusnya kita tuh bagaimana sepulang dari sana bisa berdampak ke banyak orang. Tapi jangan sekedar nulisnya cuma saya pengen punya pengalaman ini, saya pengen punya pengalaman itu. Tetapi how to influence others kan gitu ya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dengan kehadiran kita ke luar negeri, dengan kehadiran kita, keikutsertaan kita dalam sebuah program itu gitu. Dan apa nilai dari program itu harus kita dapetin gitu supaya bisa mempengaruhi orang lain. Jadi itu jangan sampai kita merasa kosong sehingga itu punya pengalaman pribadi dan seterusnya, kayak dimiliki sendiri aja gitu. Egois gitu. Ya. Jangan egois ya. Jadi ya disitulah pentingnya. Terus cerita pengalaman kita juga jangan sok-sokan, jangan melebih-lebihkan, jangan juga terlalu sedikit gitu. Dan yang real aja. Yang real, yang maksudnya jujur ya? Yang jujur. Masa pengen kita bisa mempengaruhi se-Indonesia, sulit. Ya komunitas kecil kita aja, misalkan kita pesantren, ya udah santri-santri aja yang jadi apa istilahnya, kita bakal memberikan informasi ini kepada para santri, pengetahuan saya, pengalaman saya kepada para santri. Itu aja. Pada apa misalkan majelis-majelis yang kita isi gitu. Atau seperti apa yang memang kita itu rutin di situ gitu. Ada pengaruh di situ. Jangan sampai bilangnya setelah ini saya akan mempengaruhi Cirebon gitu ya. Gimana? Orang kitanya cuma, bukan mengecilkan ya, tapi maksudnya secara logis saja kita pengurus pesantren, bagaimana bisa mempengaruhi Cirebon gitu kalau sekedar pengurus pesantren gitu. Ya udah fokus di santri aja, realistis saja gitu. Jadi di situ kalau seringkali kita terlalu apa istilahnya naif gitu ya, atau terlalu oportunis, pengen gini pengen gitu selalu tinggi gitu cita-citanya, tapi padahal secara logis saja nggak masuk gitu. Jadi ya itu tadi, realistis saja gitu. Jadi yang banyak terjebak itu di motivation letter. Bisa jadi. Tipsnya adalah harus jujur, kemudian sedang-sedang aja gitu, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, tapi proporsional ya, betul. Dan realistis terhadap visi kedepannya gitu ya, terkait dengan program yang akan diikuti. Program yang telah diikutinya nanti. Oke, nah itu keren itu. Jadi sebetulnya nggak susah-susah banget ya. Iya, harus untuk apply program internasional. Iya, betul. Yang penting punya pengalaman sebelumnya, atau punya keinginan yang kuat gitu lah istilahnya. Tekad yang kuat untuk bisa mengikuti program ini gitu. Jadi menurut Kang Syakir, santri-santri yang ada di Indonesia ini punya peluang nggak untuk sama-sama mengikuti program-program seperti ini? Sangat punya peluang. Kan sekarang banyak banget ya, banyak program-program ke luar negeri atau di dalam negeri juga banyak itu untuk bisa berkontribusi atau ikut serta dalam suatu program yang dari situ pengalaman kita bisa bagikan ke teman-teman yang lain gitu. Itu banyak banget, dan beasiswa juga banyak. Yang berbayar apalagi. Makanya yang beasiswa aja banyak gitu. Bisa banget. Yang penting itu kemampuan bahasa Inggris. Karena kadang kadang kita menafikan itu, karena sekarang lagi masanya bahasa Inggris yang paling penting gitu, yang paling bisa untuk dikuasai secara global, karena kita kan sudah globalisasi gitu ya, dan seterusnya. Bahasa Inggris dulu mungkin bahasa Arab, dulunya lagi mungkin bahasa Latin barangkali ya. Ya sebagai pengetahuan, sekarang bahasa Inggris yang lagi
paling penting menjadi bahasa internasionalnya gitu, sehingga ya itu penting untuk kita kuasai. Selain mungkin kalau mungkin kan juga bahasa-bahasa internasional lain kayak Prancis misalkan, karena Prancis kan bahasa yang bukan cuma digunakan di Prancis saja. Betul, Afrika betul. banyak banget. Atau Spanyol, Portugis gitu, itu di Amerika banyak. Amerika Latin atau Cina sekarang juga beberapa banyak banget orang-orang Cina di luar negeri yang juga itu bisa tetap mempertahankan bahasa Cinanya. Arab tentu saja karena kita santri kan bahasa Arab, walaupun secara muhadatsahnya mungkin perlu dilatih gitu ya, tetapi bahasa Arab perlu juga. Iya. Minimal kalau santri tentang bahasa Arab itu nulis, baca itu udah oke lah. Itu muhadatsahnya aja yang perlu dilatih. Tapi tidak kalah penting adalah bahasa-bahasa internasional tadi ya, karena jalan untuk mengakses peluang-peluang yang lebih besar itu ya dengan bahasa itu tadi. Betul. Oke. Nah, kalau kita persempit nih, Kang Syakir bisa menyarankan 3 langkah pertama nggak untuk santri bisa mengikuti atau bisa berpeluang terlibat dalam program-program internasional ini? 3 langkah pertama dari yang from zero to hero. Ya. Yang pertama, kita harus tahu diri kita. Tahu dari kita tuh maksudnya potensi diri kita apa. Oke. Potensi diri kita itu pertama. Potensi diri kita apa tuh harus diketahui. Dengan apa? Dengan cara apa potensi bisa diketahui? Dengan coba-coba. Tentu dalam hal positif ya. Saya dulu misalkan, ini cerita saya aja bukan maksudnya apa-apa ya, tapi maksudnya saya punya pengalaman itu kalau dulu di Manu Putra itu saya ikut pramuka, saya ikut OSIS, saya ikut Paskibra, saya ikut English Club, saya ikut hampir semua organisasi atau ekstrakurikuler saya ikuti. Saya coba-coba aja. Belajar kaligrafi saya coba belajar, tilawah saya belajar, ikut MTQ saya ikut gitu. Jadi coba-coba terus, mana sih sebetulnya dunia saya tuh mana. Sampai kemudian saya menemukan ternyata yang saya tekuni sekarang adalah tulis menulis. Itu setelah sekian banyak percobaan gitu. Maksudnya coba bertilawah, coba berkaligrafi, coba berpaskibra, berpramuka dan seterusnya dan sebagainya. Ternyata dunia saya tulis menulis. Nah, teman-teman perlu mencoba mencari dirinya tuh apa gitu. Misalkan belajar kayak gitu atau belajar yang lain, misalkan jangan belajar khusus fikih aja, mempelajari fikih terus sampai mendalam. Ternyata bukan passion saya di fikih misalnya, atau belajar nahwu terus sampai dalam-dalamnya gitu. Yang kitab-kitab yang nggak dipelajari jadi dipelajari, misalkan biasanya alfiyahnya dengan Ibnu Aqil, coba dahlan alfiyah sekarang gitu. Dan seterusnya. Itu bisa dicari teman-teman, itu potensi. Yang kedua tentu tadi bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya bisa dipelajari dengan apa? Membaca atau mendengarkan. Dulu orang-orang dulu saya dengar banget, sering dengar orang-orang tua dulu itu belajar bahasa Inggris lewat radio. Ya radio dulu kan bisa mendengar BBC atau dari Australia, dari mana, itu dari situ. Dengar dari situ, nanti kadang kita request minta dikirim buku, bisa. Bisa ya. Dulu sampai segitunya. Lebih mudah. Harusnya sekarang lebih mudah belajarnya. Ada ponsel, HP atau buku di perpustakaan sekolah. Kalaupun di pondok tidak ada misalkan buku berbahasa Inggris gitu, atau berbahasa lainnya gitu, itu bisa dari situ. Kita bantu dengan kamus juga. Ya emang butuh waktu lama untuk belajar bahasa. Kadang buka ini, kata ini apa ya artinya? Terus buka kamusnya dulu dan seterusnya. Itu yang kedua bahasa. Yang ketiga pengalaman. Pengalamannya apa ya? Organisasi tadi. Jadi nggak sebisa mungkin cari waktu luang untuk terlibat dalam suatu komunitas atau organisasi atau apapun gitu yang coba mengasah diri kita untuk belajar mengelola manajemen, mengelola konflik dan seterusnya. Karena di situ pelajaran yang tidak dapat di sekolah, pelajaran yang tidak ada pelajaran pembelajaran formalnya, nggak ada. Belajar manajemen konflik nggak ada belajar formalnya. Ada mungkin, tapi prakteknya pasti selalu beda. Bisa jadi beda jauh gitu. Karena kalau pengalaman, ternyata kalau ngadepin orang yang berkarakter seperti ini harus menghadapinya seperti ini dan seterusnya. Itu praktek berpengalaman seperti itu. Bagaimana mengelola organisasi, mengelola banyak orang, bertemu banyak orang sebagai perwakilan dari suatu organisasi dan seterusnya. Itu pengalaman yang nggak ada di sekolah, di buku-buku juga nggak ada. Jadi
Pertama, tadi gali potensi diri kita, temukan diri kita tuh siapa atau apa potensi kita. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga itu keaktifan kita dalam berorganisasi. Karena ketiganya ini saling mendukung, salah satunya nggak ada ya sulit juga. Kalau aktif organisasi tanpa kemampuan bahasa Inggris bagaimana bisa keluar? Kalau kemampuan bahasa Inggrisnya bisa tetapi nggak aktif berorganisasi, nggak punya pengalaman sama sekali, bagaimana bisa berinteraksi dengan orang? Betul. Bisanya mungkin ya bisa ikut tapi denger aja, nggak bisa terlibat komunikasi secara aktif karena basically nggak punya apa-apa gitu. Nol besar gitu, mohon maaf bukan mengecilkan atau apa, tapi itu penting. Yang ketiga potensi dirinya itu, kalau nggak punya skill menulis kah atau apa yang mau ditonjolkan, apa yang mau kita berikan kepada orang lain dalam pertemuan itu, apa yang mau kita sampaikan, kalau nggak punya ya susah juga. Jadi tiganya ini saling berkelindan. Ya, satu sama lain saling menguatkan gitu. Kalau tidak ada satunya agak sulit juga, bukan tidak mungkin ya, tapi agak sulit gitu. Oke, menarik. Dan itu sebetulnya sangat mungkin untuk dilakukan oleh siapapun, santri dan siswa yang lain atau mahasiswa juga. Betul. Semua fasilitas juga tersedia saat ini. Jadi ya gak ada yang mustahil saat ini. Gak ada yang mustahil. Ikhbarian kalau mau daftar program-program internasional mulai dipupuk dari sekarang. Dari sekarang. Portofolionya, skillnya dimatangkan, gasken. Gitu ya? Daftar langsung. Apalagi tahun-tahun ke depan mungkin akan lebih banyak juga program-program. Bisa jadi lebih banyak. Oke. Kak Syakir, terima kasih banyak atas waktunya untuk berbagi dengan ikhbar.com di Sini Ikhbar. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi ikhbarian semua. Apa yang tadi disampaikan oleh Kang Syakir, saya kira itu penting di-highlight itu. Itu tips and trick untuk terlibat dalam program-program belajar di mancanegara ya. Kita akan ketemu lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.